So here's the thing, I cannot volunteer in kids ministry. I need less stress in my life. I just can't commit to a scheduled plan. I'm allergic to chaos. Managing a room full of kids? That sounds terrifying and traumatic. I'm already tithing. What else do they want from me? This time is in. I take care of my own kids all day. I volunteered last decade. I don't know enough about the Bible. Let's be honest, you don't want me teaching your kids. His words are way beyond my caffeine intake. Look, we have heard it all before, so stop giving excuses and volunteer to ICA Kids. Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Upward Service akan kembali diadakan pada pukul 7 malam pada hari Jumat 13 September di ICA West dan Jumat 27 September di ICA East. Ini akan menjadi waktu spesial untuk penyembahan dan berdoa di hadirat Tuhan saat kita mencari Tuhan bersama. Jangan lewatkan malam spesial ini. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada pukul 1 siang pada hari Minggu 15 September di ICA West dan East. Baptisan akan diadakan di dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 22 September. Daftar dan mari nyatakan iman kita di dalam Tuhan. ICA sedang mencari akuntan untuk bekerja di Departemen Akuntansi kami. Jam kerja adalah pukul 9 hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di kantor ICA West. Bagi yang berminat silakan kirimkan resume Anda ke hrd@icasby.com. Mulai tanggal 8 September, ICA West akan menambah satu ibadah, yaitu Bahasa Indonesia pada pukul 8 pagi, serta Bahasa Inggris pada pukul 9.15 dan 11 pagi. ICA Kids akan memiliki ibadah di setiap ibadah bahasa Inggris. Pastikan untuk mulai mengatur jadwal Anda di hari Minggu. ICA akan mengadakan ibadah keluarga spesial dengan pembicara tamu Jay Reisner pada tanggal 1 September di ICA East dan 8 September di ICA West. Tidak akan ada ibadah sekolah minggu pada hari tersebut karena anak-anak akan bergabung dengan orang tua mereka dalam ibadah bersama ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Selamat pagi, nama saya Samuel Han. Saya senang sekali saudara bisa beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kami sedang melewati seri yang bernama Pantheon, Dewa-Dewa Kuno pada Masa Kini. Dan dalam seri ini kami sedang melihat bahwa di dalam kehidupan kami masing-masing ada berhala-berhala yang kami sedang menyembah. Berhala itu sebenarnya ada dua jenis. Ada jenis yang eksternal, yaitu yang mungkin merupakan sebuah patung atau gambar yang disembah sebagai dewa. Kita bisa melihat di dalam Alkitab ada patung Dagon. Ada juga di dalam zaman modern ini kita bisa keliling dunia ada patung-patung dewa-dewa yang disembah sebagai berhala. Tetapi juga kalau kita ke New York Stock Exchange kita bisa melihat sebuah patung kerbau yang warna emas. Dan itu merupakan mungkin ideal atau simbol tentang kekayaan. Jadi sebenarnya itu adalah berhala yang eksternal, tetapi berhala itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang internal.
tidak kelihatan dengan mata manusia, bukan sebuah patung, tetapi itu memang tetap sebagai berhala yang disembah oleh manusia di dalam hati, dan itu bisa menjadi hal seperti image kita, atau bisa mungkin menjadi identitas kita atau ideologi, bisa juga menjadi keluarga. Kadang-kadang kita tertarik oleh keluarga kita dan kita mulai melakukan hal-hal itu semua karena keluarga itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Ada juga orang yang mengikuti kekayaan atau kekuasaan, itu semua adalah berhala-berhala yang bisa internal meskipun tidak kelihatan sebagai sebuah patung atau gambar atau simbol dewa, tetapi itu bisa menjadi hal yang kita menyembah sebagai dewa di dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa penyembahan berhala adalah penyembahan dewa-dewa eksternal atau internal selain Yahweh. Apapun itu kalau kita mulai menyembah, mengasihi dan menyembah lebih daripada Yahweh, itu berarti itu adalah penyembahan berhala. Nah, di dalam kehidupan kami masing-masing, kita sedang melihat melalui seri ini, apakah ada berhala yang kita sedang menyembah di dalam hati kita. Saya harap kita semua bisa cek hati kita dan bisa memeriksa hati kita supaya kita bisa memberi penyembahan kepada Tuhan kita yang sejati. Hari ini kita mau melihat berhala yang dinamakan kekayaan. Nah, yang pertama kita bisa melihat dan belajar melalui Alkitab adalah bahwa kekayaan adalah salah satu dewa palsu yang paling disembah zaman ini. Mungkin di antara saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini ada orang yang merasa itu bukan saya. Saya tidak bermasalah dengan hal seperti kekayaan atau uang. Tapi kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus Kristus, Yesus justru lebih sering memperingatkan orang-orang tentang keserakahan dari dosa seksual. Mungkin zaman ini kita bisa pikir ada lebih banyak orang yang mungkin punya problema, ada lebih banyak orang yang punya masalah-masalah dosa seksual dan bukan keserakahan atau keinginan akan uang. Tapi Yesus di dalam pengajarannya lebih sering memperingatkan orang tentang keserakahan. Kita bisa lihat di dalam kata-kata Yesus sendiri di Lukas pasal 16 ayat 13 sampai 15 tertulis demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon adalah kata yang sedang membicarakan tentang uang. Ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Meskipun orang Farisi itu kelihatannya di zaman itu sebagai orang yang religius, orang yang benar, tetapi Yesus bisa melihat di dalam hati mereka. Meskipun mereka kelihatannya seperti orang yang kudus, tetapi ternyata di dalam hati mereka itu mengasihi uang. Dan katanya mereka menjadi hamba uang. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Sebenarnya sangat sulit untuk bisa melihat keserakahan dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bisa bilang, saya tidak sekaya orang itu kok. Saya bukan orang yang punya banyak kekayaan atau harta di rumah saya, di dalam kehidupan saya, makanya saya mungkin tidak punya masalah keserakahan. Tetapi tidak tergantung kebanyakan atau betapa sedikit kita punya harta. Sebenarnya keserakahan adalah masalah hati. Itu adalah soal hati kita. Jadi kekayaan kita harus mulai dengan pikiran bahwa mungkin saya juga adalah orang yang punya masalah keserakahan dalam hati. Pagi hari ini saya harap kita semua bisa memeriksa hati kita. Apakah kita sedang menyembah berhala yang dinamakan kekayaan. Jadi poin kedua adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa
kita sedang menyembah berhala kekayaan. Yang pertama, kita bisa tahu kita sedang menyembah berhala kekayaan ketika kita menginginkan kekayaan secara berlebihan. Nah, memang kita bisa sebagai manusia, sebagai orang, kita mungkin mau mengirim anak kita ke sekolah, mungkin kita perlu makan atau kita perlu baju buat kerja atau apa, dan kita memerlukan uang dan kita menginginkan mendapatkan uang, itu memang wajar. Tetapi ini sedang membicarakan tentang kekayaan, menginginkan kekayaan secara berlebihan. Keserakahan bisa dibilang sebagai cinta akan uang, kecemasan yang berlebihan terhadap uang, dan usaha yang tak terkendali untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Kolose 3 ayat 5 tertulis, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Zaman dulu ada orang-orang yang untuk mendapatkan menghasilkan uang yang lebih banyak, mereka pakai berat yang palsu. Zaman sekarang kita jarang bisa pakai berat palsu untuk melakukan bisnis dan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tetapi kita dalam zaman ini juga punya banyak cara yang salah untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Kita juga bisa jual hal yang kelihatannya benar, tetapi ternyata di dalamnya itu semuanya tidak benar. Mungkin ada merek, kita biasanya suka merek yang mahal karena kita pikir kalau mereknya mahal, kalau gitu pasti produknya juga itu bagus. Mungkin ada orang yang berani untuk menjual hal yang mereka tahu ini sebenarnya hal yang sangat buruk, tetapi mereka menjual itu dan mereka tahu saya bisa mendapatkan ini di harga yang sangat murah dan ini sebenarnya hal yang jelek, tetapi saya jual sebagai hal yang bagus sekali dan saya menghasilkan uang yang banyak. Ada juga orang yang mungkin mereka mendapatkan asuransi buat rumah, terus mereka itu berani untuk sengaja membakar rumah mereka supaya mereka bisa dapatkan uang asuransi itu. Kita mungkin pernah dengar cerita-cerita tentang orang yang melakukan hal seperti itu. Atau mungkin kita tahu cerita-cerita tentang orang-orang yang mungkin memiliki perusahaan atau mereka itu menjadi CEO atau bos. Dan mereka melakukan banyak hal di dalam perusahaan itu supaya mereka bisa menghasilkan uang yang lebih banyak buat pribadi diri mereka sendiri. Sambil semua orang yang bekerja di dalam perusahaan itu, mereka itu berjeripaya, mereka melakukan dengan kerja keras, tetapi mereka digaji dengan gaji yang sangat kecil. Nah, semua ini berasalnya dari mana? Itu semua berasal dari keinginan untuk menjadi kaya secara berlebihan. Mungkin di antara kita ada yang melamun dan berfantasi tentang cara baru menghasilkan uang. Atau kita berfantasi tentang membeli barang-barang yang baru yang mungkin terlalu mahal buat kita sekarang. Atau kita memandang dengan iri orang yang punya lebih banyak daripada kita. Itu semua adalah tanda-tanda bahwa kita sedang mempunyai keserakahan di dalam hati. Nah, ada cara kedua kita bisa tahu kalau kita sedang menyembah berhala kekayaan, yaitu bahwa ketika kita menemukan rasa harga diri dalam kekayaan atau harta yang kita miliki. Lukas 12:15 tertulis, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saya kadang-kadang jalan-jalan di kereta, dulu waktu saya hidup di kota Seoul, saya pernah jalan-jalan di kereta, dan waktu saya di kereta ada orang-orang biasanya mereka suka main HP, mereka tidak saling melihat, tetapi kadang-kadang saya bisa melihat seseorang dan mata kita itu sama-sama kita saling melihat. Habis itu mereka biasanya mungkin tidak sengaja mata mereka melihat saya mulai dari muka sampai ke kaki, habis itu naik lagi. Itu bukan karena mereka mau lihat orang ini ganteng atau tidak ya. Mereka sedang melihat apa? Mereka sedang melihat orang ini rambutnya dipotong di mana ya. Mungkin dia dipotong di tempat seperti ini. Terus bajunya seperti apa? Mungkin dia belinya merek ini. Wah, lihat ini beltnya apa, terus celananya apa, terus
Kaos kakinya, sepatunya, tasnya, semua saya sudah melihat ke bawah, naik ke atas, terus saya bisa melihat mereka sedang mengukur nilai atau harga saya itu berapa ya. Mereka bisa pikir, oh ini dia pakai baju seperti ini, merek ini, dia harganya cuma segini saja ya. Saya cuma tertawa dan bercanda tentang ini, tetapi sebenarnya kadang-kadang kita bisa merasa bahwa harga kita itu tergantung pada kekayaan kita atau harta-harta yang kita memiliki. Mungkin mobil yang saya miliki itu menjadi suatu hal yang kita pakai untuk mengukur harga diri saya. Ada orang yang bisa bilang saya memiliki rumah ini atau saya memiliki beberapa rumah. Atau juga bisa ada orang yang bisa menceritakan bahwa mereka mempunyai harta ini, harta itu. Dan mereka merasa itu adalah harga diri mereka. Tapi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa saat kita menaruh harga diri kita, saat harga atau nilai kehidupan kita itu tergantung pada kekayaan, itu adalah salah satu hal yang sangat tidak stabil. Pada satu hari semua itu bisa hilang. Kalau gitu apakah nilai kehidupan kita itu semua hilang? Mana mungkin ya. Waktu saya masuk militer dulu, saya ingat perasaan saya waktu saya pertama kali masuk militer. Karena itu adalah suatu pengalaman yang cukup istimewa buat saya. Saya ingat pertama kali kita masuk militer, semua baju kita, semua harta kita itu diambil. Kita menjadi telanjang, semua laki-laki di situ tidak punya harta apapun, ya. Bahkan gelang tangan atau cincin atau apapun semuanya itu diambil supaya kita itu sungguh-sungguh tidak punya harta apapun. Di situ yang membedakan saya sama orang yang lain itu cuma tubuh saya saja. Mungkin betapa cepat saya itu saat saya lari atau apa, itu saja. Jadi saya ingat waktu itu saya merasa itu adalah pengalaman yang sangat istimewa karena saya bisa merasa di tempat ini ada orang-orang yang punya latar belakang yang sangat beda, tapi di sini tidak ada perbedaan apapun. Dan sebenarnya di dalam kehidupan kita harus tanya, kalau memang di dalam kehidupan ini semua kekayaan, semua harta milik kita itu diambil, apakah kita masih bisa mengakui bahwa saya itu orang yang masih berharga di mata Tuhan? Saya adalah orang yang punya harga dan nilai di dalam kehidupan. Atau kita tergantung pada semua yang kita miliki di dalam kehidupan ini? Ada cara yang ketiga kita bisa tahu bahwa kita menyembah berhala kekayaan, yaitu ketika kita tidak pedulikan keadilan dan moralitas dalam mengejar kekayaan. Nah, hari ini kita akan melihat kehidupan seseorang yang namanya Sakeus. Di Lukas 19:1-2 tertulis, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Di antara kita mungkin ada orang yang sudah mengerti apa itu pemungut cukai dan kenapa dia itu bisa kaya, kenapa dia itu dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya. Tapi saya mau menjelaskan sedikit. Jadi pemungut cukai adalah seseorang di dalam zaman itu, di zaman waktu Yesus hidup, negara bangsa Israel, mereka itu dikuasai oleh Roma. Dan karena mereka dikuasai, makanya penguasa mereka, negara Roma, mereka tidak ingin bangsa Israel itu menjadi lebih kuat. Makanya mereka mengambil semua uang dari mereka dan mereka membayar cukai. Dan cukai itu sangat mahal juga supaya bangsa Israel itu tetap miskin. Tapi cara bangsa Roma mengumpulkan cukai itu adalah untuk membuat salah satu di antara orang Israel menjadi pemungut cukai. Nah, orang yang menjadi pemungut cukai, mereka itu membuat perjanjian dengan bangsa Roma. Saya akan bekerja buat bangsa Roma. Saya akan mengumpulkan dari bangsa Israel. Tetapi bangsa Roma, mereka mengizinkan supaya mereka bisa menjadi kaya, mereka bisa menjadi berkuasa, mereka punya rumah yang mewah, mereka mempunyai gaji yang besar. Sehingga di antara bangsa Israel yang paling kaya adalah pemungut cukai. Nah, itu alasan kenapa orang-orang bangsa Israel itu menganggap pemungut cukai adalah orang yang sangat berdosa. Mereka sangat membenci pemungut cukai karena mereka adalah orang yang mengkhianati negara mereka sendiri. Sehingga waktu Alkitab menceritakan bahwa Yesus bertemu dengan seorang bernama Sakeus,
Dia adalah pemungut cukai. Bukan hanya pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Ini adalah orang yang sangat dibenci. Dianggap pendosa. Orang yang sangat dibenci bangsa Israel. Dan dia adalah orang yang kaya sekali. Sambil dia mengumpulkan semua cukai dari bangsa Israel. Ini adalah orang yang tidak peduli apa itu moralitas. Dia sudah membuat janji dengan bangsa Roma untuk mengumpulkan cukai dari bangsa Israel sehingga mereka semua menjadi miskin. Dan dia sendiri yang menjadi kaya. Ini adalah orang yang tidak takut moralitas, tidak takut pengadilan. Dia tidak takut untuk dia tidak takut apa orang-orang yang lain pikir. Dia hanya memikirkan dan mementingkan bagaimana dia bisa menghasilkan uang lebih banyak. Bagaimana kita bisa tahu kita menyembah berhala keserakahan? Bagaimana kita bisa tahu kita menyembah berhala kekayaan ketika kita tidak pedulikan keadilan dan moralitas? Mungkin di tempat kerja kita bisa juga bertanya, apakah di dalam tempat kerja, di dalam posisi saya sedang melakukan dengan adil atau tidak? Mungkin orang-orang yang bekerja buat saya, di bawah saya, apakah saya sedang memberi mereka gaji yang adil? Apakah di dalam semua perlakuan saya di dalam bisnis, saya sedang melakukan hal yang benar dan moral di hadapan Tuhan? Yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus lihat. Jadi yang terakhir buat hari ini, kita mau bertanya, kalau gitu bagaimana kita bisa bebas dari penyembahan berhala kekayaan? Kalau memang saya punya masalah, kalau memang saya sedang menyembah berhala kekayaan, bagaimana saya bisa bebas dari itu? Yang pertama, inginlah untuk dibebaskan. Lukas 19:3-4 tertulis, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, ini adalah cerita tentang Sakeus. Jadi Yesus sedang melewati, ada banyak orang yang mengumpul dan Sakeus ternyata dia adalah orang yang pendek. Dia tidak bisa melihat dan tidak ada orang yang peduli meskipun dia tidak bisa melihat Yesus. Mungkin dia juga berteriak, saya mau melihat, tetapi tidak ada orang yang memperhatikan dia karena mereka membenci dia. Terus apa yang terjadi? Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, di zaman itu, seorang dewasa memanjat pohon itu kelihatan sebagai hal yang memalukan. Mungkin anak-anak boleh melakukan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada seorang dewasa yang mau memanjat pohon, itu dianggap sesuatu hal yang memalukan. Kenapa kok Sakeus sebagai seorang dewasa berani untuk memanjat pohon? Itu karena dia sudah sangat merindukan untuk bertemu dengan Yesus. Dia adalah orang yang sudah menjadi kaya sekali. Dia sudah mengejar kekayaan. Dia itu penuh dengan keserakahan di dalam hati dia. Tapi dia sudah mengenal bahwa itu tidak bisa memuaskan hatinya. Dia sudah mengenal bahwa kekayaan apapun itu tidak pernah akan memuaskan hatinya. Jadi dia sudah merindukan ketemu dengan Yesus yang dipanggil Kristus. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, cerita ini adalah cerita yang sangat menarik, saudara-saudara, karena kalau kita buka Alkitab, Lukas pasal 18 adalah cerita tentang orang yang kaya. Dan Lukas 19 juga adalah cerita tentang seseorang yang kaya. Mereka dua-dua adalah orang yang kaya. Tapi di antara mereka ada satu orang yang dianggap orang yang suci, orang yang sangat baik. Meskipun mereka kaya. Ada satu orang yang dibenci, dianggap seorang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi Yesus bertemu kedua orang ini. Ada satu orang yang sudah dia bertemu dengan Yesus. Dia tidak taat kepada kata-kata Yesus. Dan dia pulang seorang sedih. Tapi ada satu orang, meskipun dia dianggap orang yang berdosa,
orang yang dikutuk oleh Tuhan karena dia adalah orang yang sangat jahat. Tetapi dia bertemu dengan Yesus dan dia sangat senang bertemu dengan Yesus. Dan Yesus menceritakan demikian terhadap dia. Di ayat 9 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, orang kaya yang pertama, dia adalah orang yang belum merindukan untuk dibebaskan dari keserakahan di dalam kehidupannya. Tapi Sakeus, dia adalah orang yang kaya sekali. Dia sudah punya kerinduan untuk bebas dari keserakahan dalam kehidupannya. Dia sudah ingin bebas dari semua jeripaya untuk mendapatkan uang, untuk menghasilkan uang. Dia sudah tahu ini tidak bisa memuaskan. Dan dia sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dibebaskan dari keserakahan yang ada di dalam hatinya. 1 Timotius 6:10 tertulis, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Saya mau menceritakan kepada saudara-saudara yang ikut ibadah pagi hari ini. Jangan khawatir tentang uang. Saya tidak tahu situasi atau persoalan-persoalan yang Anda sedang mengalami. Tapi yang saya tahu ini adalah bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan yang mencukupi. Dia adalah Bapa yang baik. Dia sangat baik sehingga Dia sudah mengirim Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib buat kita. Dia pasti akan mencukupi semua keperluan kita. Kalau ada orang yang menganggap, saya iri hati terhadap orang itu, dia itu lebih kaya. Dia ada di dalam posisi yang lebih baik. Kenapa kok saya tidak pernah bisa hidup seperti orang itu? Saya mau menceritakan, uang pada suatu hari semua itu bisa hilang. Dalam satu hari, dalam satu waktu itu semua bisa hilang. Uang tidak pernah bisa stabil. Tapi kita sembah Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah memberi hadiah yang tidak bisa diambil orang yang lain, yaitu keselamatan. Itulah Tuhan kita. Kalau Anda ingin dibebaskan, Tuhan Yesus, Dia bisa membebaskan kita dari hati yang penuh keserakahan. Yang kedua, kita harus berlatih untuk bermurah hati. Mari kita berlatih untuk bermurah hati. Lukas 19 ayat 8. Sesudah Sakeus ketemu dengan Yesus, tertulis, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Ini adalah orang yang sudah diubah. Ada transformasi terjadi. Sebenarnya dia adalah orang yang suka mengambil uang dari orang yang lain. Meskipun itu tidak moral, meskipun itu tidak adil, meskipun itu dia sudah tahu itu hal yang salah, dia itu senang sekali mengambil uang daripada orang lain sehingga dia bisa menjadi lebih kaya. Tapi sekarang karena dia sudah ada transformasi, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mulai bilang, "Tuhan, 50% dari semua hal yang saya menerima, gaji saya potong separuh. Saya mau kasih orang miskin." Dia sudah siap untuk dirugikan demi orang yang lain. Pertanyaan yang dia sedang bertanya itu bukan, "Tuhan Yesus, sekarang saya harus kasih berapa ya kepada orang yang lain? Karena saya sudah mau menjadi orang yang percaya Engkau, saya harus hidup seperti apa? Berapa yang saya harus kasih?" Dia bukan tanya begitu. Dia sedang bertanya, "Tuhan, saya mau kasih sebanyak mungkin. Saya mau bertanya, saya bisa kasih sampai berapa ya Tuhan?" Ini adalah hati yang sudah menjadi bermurah hati. Sebenarnya di dalam hukum Taurat Musa, kalau ada seseorang yang mau kasih kepada orang miskin, ada persyaratan untuk kasih 10% kepada orang yang miskin. Sakeus, dia adalah orang yang sangat murah hati, sudah dia diubah. Dan dia ingin kasih jauh lebih banyak daripada 10%, yaitu 50%. Nah, bayangkan di dalam kehidupan kita, apakah kita bisa bilang, gaji yang masuk saya mau potong separuh, saya kasih kepada orang miskin. Ini adalah orang yang sungguh-sungguh bermurah hati. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 tertulis, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Dan 2 Korintus 8:9 tertulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah menerima anugerah yang tak terhitung oleh Yesus Kristus, kita bisa bermurah hati. Dan saya harap kita semua menjadi orang yang bermurah hati. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita bisa bebas dari keserakahan. Jadilah pengurus yang baik. Saya percaya Tuhan sudah memberkati kita semua supaya kita bisa menjadi pengurus yang baik. Apa artinya menjadi pengurus yang baik? Kita mulai melakukan hal yang adil kepada orang-orang di sekeliling kita. Saat kita melihat seorang yang tidak punya, kita tergerak supaya kita bisa kasih kepada mereka dan mencukupi keperluan mereka. Di ayat 8, Sakeus dia bilang demikian, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau dia peras 1 juta dari seseorang yang lain, dia bilang saya akan kembalikan 4 kali lipat. Bukan hanya saya kembalikan 1 juta saja, saya mau kembalikan 4 juta. Ini adalah pengakuan yang luar biasa dari mulut Sakeus. Sebenarnya di buku Imamat ada persyaratan tentang seseorang yang sudah melakukan hal seperti ini. Di ayat 16 tertulis, hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5. Jadi misalnya ada seorang yang melakukan kesalahan dan merugikan seorang 1 juta. Dia harus kembalikan 1,2 juta. Ya, 1/5 dari itu dia kasih lebih banyak untuk menggantikan apa yang merugikan orang itu. Tetapi apa yang Sakeus bilang, dia mau kasih 4 kali lipat. Itu adalah 300%, ya, bukan cuma 20%. Luar biasa. Kenapa Sakeus bisa mengaku demikian? Karena dia mulai mengubahkan pola pikiran dirinya. Mungkin sebelum dia ketemu Yesus, kehidupannya, pola pikirannya adalah bagaimana saya bisa memeras atau menguntungkan diri saya meskipun itu menyakiti orang yang lain. Saya tidak peduli keadilan, saya tidak peduli apa situasi mereka. Meskipun itu membuat orang yang lain buruk, saya memedulikan bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Pola pikirannya diubah setelah dia ketemu Yesus dan dia bisa mulai pikir, saya diberi semua kekayaan ini, saya diberi semua ini supaya saya bisa memperbaikan hal-hal yang buruk. Supaya saya bisa membawa keadilan ke tempat di mana itu tidak benar, di mana itu tidak adil. Nah, Matius 25 ayat 28 sampai 29 tertulis demikian. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ini adalah cerita di mana ada seorang tuan yang memberi kepada hamba-hambanya uang yang jumlahnya berbeda. Di antara mereka ada satu yang menerima 1 talenta saja. Ini adalah jumlah uang, ya. Terus dia sudah menerima itu, dia takut. Sehingga dia menaruhnya di dalam tanah. Dia tidak berani untuk memakainya. Dan tuan itu menjadi marah sama hambanya. Dan dia bilang, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kita bisa bilang, wah ini kejam sekali. Tuan itu sangat tidak adil. Mana mungkin ambil 1 talenta itu dan memberikannya kepada orang yang sudah punya 10. Kenapa? Tapi kenapa Tuhan itu rela untuk memberi 1 talenta kepada orang yang punya 10 talenta itu? Itu karena dia sudah bisa percaya bahwa orang yang punya 10 talenta itu akan memakainya sebagai pengurus yang baik. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya percaya ada orang-orang yang sekarang memiliki banyak harta dan kekayaan. Ada alasannya.
Karena Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat. Saya pernah ketemu banyak orang yang kaya, dan meskipun mereka punya banyak harta dan kekayaan, mereka itu tidak dipengaruhi oleh kebanyakan uang mereka. Hati mereka itu selalu dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan hal yang baik buat orang yang punya keperluan. Hati mereka itu selalu tergerak untuk mencukupi keperluan orang yang lain. Dan mereka selalu memikirkan bahwa Tuhan sudah memberi banyak hal sebagai anugerah yang luar biasa. Kita tidak mau pakai itu dengan cara yang sia-sia. Mereka mau pakai untuk bisa menjadi saluran berkat. Saya percaya di dalam kehidupan kita, kita bisa juga menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Tuhan sudah kasih berkat kepada kita. Kita harus menjadi pengurus yang baik. Saat kita melatih diri kita untuk menjadi pengurus yang baik, saya percaya hati kita akan dibebaskan dari keserakahan. Dan kita tidak akan menyembah kekayaan lagi, tetapi kita menyembah Tuhan kita yang sungguh sejati. Ada beberapa hal yang kita bisa melakukan untuk mempraktekkan ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan ini di dalam kehidupan kita? Yang pertama, berikanlah hasil pertama yang Anda terima kepada Tuhan. Dan berilah juga persepuluhanmu kepada Tuhan. Saya pernah ketemu banyak pemuda. Waktu mereka pertama kali bekerja di tempat kerja, mereka menerima gaji pertama, mereka tidak mau pakai. Mereka tidak mau kasih kepada siapapun. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Mereka ingin mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, pekerjaan ini semua adalah anugerah Tuhan. Semua hal yang kita menghasilkan itu adalah hadiah dari Tuhan. Jadi mereka memberi kepada Tuhan. Saya juga waktu pertama kali kerja, saya memberi semua penghasilan saya yang pertama itu kepada Tuhan. Itu adalah suatu perlakuan supaya saya bisa mengakui bahwa Tuhan adalah yang mencukupi segala hal di dalam kehidupan saya. Tapi kita juga di IC Surabaya, kita biasanya menceritakan kepada jemaat-jemaat yang menghadiri IC Surabaya. Kalau sudah menghadiri gereja ini dan menganggap gereja IC Surabaya adalah gereja Anda, kalau gitu berilah persepuluhan. Memang di dalam perjanjian lama sudah ada peraturan tentang persepuluhan dan kita sudah masuk perjanjian baru, tidak ada peraturan atau persyaratan untuk kasih persepuluhan. Tetapi di dalam perjanjian baru sebenarnya ada banyak pengajaran tentang bagaimana kita bisa bermurah hati dan bisa kasih lebih banyak sebenarnya buat Tuhan. Jadi persepuluhan itu cuma adalah cara supaya kita bisa mengakui kepada Tuhan semua yang kita terima dari Engkau itu adalah hadiah. Dan kita mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang mencukupi dalam kehidupan kita. Jadi kita biasanya mengajar kalau sudah menghadiri gereja IC Surabaya dan menjadi jemaat IC Surabaya. Kalau gitu, berilah persepuluhanmu ke gereja IC Surabaya sebagai persembahan. Nah, kedua adalah siapkanlah dana kedermawanan. Siapkanlah dana generosity. Nah, ini mungkin bahasa Inggrisnya kita bisa panggil generosity fund. Itu adalah sebuah dana yang kita mengumpul setiap bulan. Dan itu dikumpulkan supaya setiap bulan kalau kita bisa melihat orang ini perlu apa, saya mau kasih sedikit untuk membantu dia atau memberkati dia. Atau mungkin kita bisa melihat ada seseorang yang perlu buku dan kita pikir, oh mungkin hadiah buku ini bisa menjadi hadiah yang memberkati orang itu, kita bisa kasih. Tiba-tiba kita merasa kita mau membantu orang ini, kita bisa membantu. Yaitu keluar dari dana generosity ini. Jadi kita bisa siapkan, tidak perlu mulai dengan jumlah yang besar. Mungkin kita bisa mulai dengan 1% dari semua yang kita menghasilkan. Itu bisa menjadi starting point, ya, tempat kita bisa mulai. Yang ketiga, taatlah pada pimpinan Tuhan untuk memberi. Saya tahu kadang-kadang ada situasi di mana Tuhan akan memberi kita suatu. Saya tahu kadang-kadang kita bisa merasa Tuhan sungguh sedang memimpin saya untuk memberi berkat kepada orang ini. Waktu itu terjadi, kalau kita tidak taat langsung,
Biasanya kita suka pikir, oh itu mungkin cuma karena saya itu lapar, atau mungkin itu karena saya itu sedang mengalami apa, emosi ini apa itu. Kita biasanya sudah itu kita lupa. Tapi saya mau mengundang, kalau Tuhan memang memimpin kita, memberi kita hati untuk memberkati seseorang. Saya tahu banyak kesaksian, termasuk di dalam kehidupan saya, di mana kita memerlukan sesuatu dan kita berdoa, Tuhan, kita tidak punya uang buat melakukan ini. Tapi kita percaya kita harus melakukannya. Tuhan, kami berdoa, cukupilah semua yang kita perlukan. Dan ada orang yang tiba-tiba dia mengaku, saya merasa Tuhan bilang kepada saya harus memberi ini kepada kamu. Ya, saya sudah mendengar banyak sekali kesaksian seperti itu. Dan saya tahu itu adalah satu cara Tuhan bekerja melalui gereja untuk menjadi saluran berkat. Saya harap kita semua bisa menjadi orang yang siap, taat kepada pimpinan Tuhan untuk memberi. Dengan demikian saya percaya kita bisa melatih diri kita untuk bermurah hati. Supaya kita bisa dibebaskan dari keserakan di dalam hati. Dan kita bisa menyembah Tuhan. Tuhan yang mencukupi segala keperluan kita di dalam kehidupan kita. Saya harap itu bisa menjadi kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh anugerah. Di dalam kehidupan kita kami bisa mengakui bahwa semua hal yang kita terima itu adalah sebuah anugerah dan hadiah yang Engkau beri kepada kita. Tuhan, pada hari ini kami mau mengaku bahwa di dalam kehidupan kami mungkin kami punya hati yang penuh keserakahan. Mungkin kami merasa bahwa kami perlu lebih banyak lagi dan kami tidak puas. Tuhan, biarlah di dalam hati kami bisa puas di dalam Engkau. Dan biarlah kami bisa hidup menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan, ada orang yang sungguh-sungguh punya keperluan sekarang. Mereka perlu mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkatilah mereka dan kiranya Engkau bisa mencukupi semua keperluan mereka. Dan Tuhan, di dalam kehidupan kami, biarlah kami bisa hidup menjadi pengurus yang baik di atas semua berkat yang Engkau sudah memberi kepada kami semua. Jadi biarlah kami bisa menjadi saluran berkat. Kiranya kasih anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sangat besar, dan kepenuhan Roh Kudus beserta di atas semua orang yang beribadah di ICA Surabaya online pada hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kami sangat senang Engkau bisa beribadah bersama dengan kami pagi hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Upward Service akan kembali diadakan pada pukul 7 malam pada hari Jumat 13 September di ICA West dan Jumat 27 September di ICA East. Ini akan menjadi waktu spesial untuk penyembahan dan berdoa di hadirat Tuhan saat kita mencari Tuhan bersama. Jangan lewatkan malam spesial ini. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada pukul 1 siang pada hari Minggu 15 September di ICA West dan East. Baptisan akan diadakan di dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 22 September. Daftar dan mari nyatakan iman kita di dalam Tuhan. ICA sedang mencari akuntan untuk bekerja di Departemen Akuntansi kami. Jam kerja adalah pukul 9 hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di kantor ICA West. Bagi yang berminat silakan kirimkan resume Anda ke hrd@icasby.com. Mulai tanggal 8 September, ICA West akan menambah satu ibadah, yaitu Bahasa Indonesia pada pukul 8 pagi, serta Bahasa Inggris pada pukul 9.15 dan 11 pagi. ICA Kids akan memiliki ibadah di setiap ibadah Bahasa Inggris. Pastikan untuk mulai mengatur jadwal Anda di hari Minggu. ICA akan mengadakan ibadah keluarga spesial dengan pembicara tamu Jay Reisner pada tanggal 1 September di ICA East dan 8 September di ICA West. Tidak akan ada ibadah sekolah minggu pada hari tersebut karena anak-anak akan bergabung dengan orang tua mereka dalam ibadah bersama ini. Cafe Asa di ICA West sedang mencari volunteers. Cafe Asa adalah cafe ICA yang mengumpulkan dana untuk misi. Kami membutuhkan volunteer untuk membantu di hari Minggu pagi. Scan kode QR ini untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana Anda bisa terlibat di Cafe Asa.
Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.